Logika sederhana kita bertanya, bila di dunia ini saja kita berjuang untuk mendapatkan bekal supaya nyaman berkehidupan. Anda, saya, kita bersekolah, belajar untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, mendapatkan ijazah yang digunakan untuk mencari pekerjaan, guna mendapatkan bekal untuk berkehidupan. Ingin hidup nyaman, tenang, tentram, sejahtera. Bila di dunia yang kita akan tinggalkan saja sedemikian kuat perjuangan kita, sampai sebagian orang bahkan tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, kontraproduktif, tindakan yang destruktif, merusak, mentolimi orang, mencelakakan, hanya untuk merasakan kenikmatan sesaat, yang bahkan dari beberapa pandangan kenikmatan yang mungkin didapatkan sifatnya semu, tidak melahirkan kebahagiaan yang sejati. Dapat harta banyak, hasil korupsi, walaupun terasa banyak tapi tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, gelisah, gak enak. Hasil nyogok, hasil judi, tentu akan berpengaruh pada keadaan dalam jiwa. Poinnya adalah, untuk mendapatkan yang sementara saja begitu luar biasa, sungguh-sungguh, serius, dengan segala apa yang tadi diungkapkan, maka bagaimana dengan persiapan kita untuk kembali ke tempat yang abadi, menghadap kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengevaluasi seluruh ragam kegiatan kita dalam membawa misi kehidupan di muka bumi ini. Tentu penting mendapatkan waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dalam bahasa keagamaan sering disebut dengan muhasabah, untuk melakukan satu titik kembali mengevaluasi seluruh kegiatan hidup kita guna mendapatkan satu pencerahan yang membuka jalan hidup baru untuk menata kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap perjalanan kehidupan kita itu beberapa waktu khusus tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi diri, guna membenahi kembali nilai-nilai kehormatan kita di hadapan Allah yang mungkin telah berkurang atau bahkan sebagian rusak karena perilaku manusia sendiri yang merusak. Pandangan yang seharusnya melihat yang baik, rusak cara pandangnya karena seringkali digunakan menatap yang tidak baik. Demikian lisan yang seharusnya berkata yang mulia sehingga terjaga kehormatan, maka runtuh kehormatan itu karena seringkali digunakan pada pembicaraan yang tidak elok. Demikian tangan sampai ke ujung kaki. Maka mesti ada waktu-waktu khusus untuk mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengevaluasi kembali. Kata hormat sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu hurmah. Satu keadaan atau bahkan menjadi hukum yang menjaga kita agar selalu tampil terhormat disebut dengan haram. Haram sebagai hukum dihadirkan dalam agama sesungguhnya bukan sekedar untuk mencegah, tapi lebih kepada menjaga kehormatan kita dengan mencegah berbagai tindakan yang bisa meruntuhkan kemuliaan itu. Sehingga manusia terjaga dalam kehormatannya, tampil dalam kebaikannya. Mengapa berdusta itu haram? Karena saat seseorang berdusta, runtuh kehormatannya. Mengapa mencuri, korupsi, menipu itu haram? Karena ketika seseorang melakukan tindakan demikian, maka runtuhlah kehormatannya. Bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga di hadapan makhluk, di hadapan manusia, orang-orang sekelilingnya. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sangat sayang, begitu mendalam pada hambanya, sangat mengasihi, begitu luas kepada makhluknya. Itulah yang menjadikan Allah selalu ingin menjaga kita dalam kebaikan. Bila tangan ini pernah salah melakukan tindakan, maka harus dijaga dan dikembalikan kepada fungsinya yang baik sehingga kehormatan tangan itu terjaga dengan baik sampai pulang menghadap Allah. Diri kita diciptakan baik, Allah inginkan pulangnya pun baik dan terhormat. Itu poinnya. Maka segala yang diharamkan itu disebut dengan muharram. Dusta itu muharram, mencuri itu muharram, berjudi mau offline mau online itu muharram, hukumnya haram. Bila kita ingin meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan itu, mencoba mengevaluasi, menepikan yang dilarang, menjaga kehormatan, mengembalikan pada kemuliaan, berpindah pada tempat dan keadaan yang lebih baik,
Maka di antara rumusnya kita bisa tambahkan al pada kata itu. Al-Muharram memberikan kesan kepada kita bukan hanya menjadi bulan pertama, nama bagi bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah, tapi juga memberikan sebuah kesan korektif, sebuah pesan evaluasi bahwa mengawali waktu, mengawali bulan, mengawali tahun yang baru itu hendaknya dimulai dengan perenungan mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bagian tubuh kita. Ketika kita bisa meninggalkan segala yang terlarang itu dan merubah menjadi lebih baik, mata melihat yang terlarang kita alihkan pada yang baik. Demikian telinga mendengar yang dilarang kita alihkan pada yang baik. Lisan sampai ujung kaki dimulai dari Al-Muharram, sehingga ia berpindah pada kebiasaan baik. Meninggalkan kondisi tidak baik menjadi baik, itulah hijrah yang sejati. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah keadaan dari yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai, kepada kondisi yang terhormat, yang baik. Itulah hijrah. Bila kita ingin ikut itu dan melekatkan sifat di dalamnya, maka tambahkan ya nisbah. Hijrah, tambahkan ya nisbah sebelum akhirnya, maka dia menjadi hijriyah. Kalender Hijriyah dihadirkan kepada kita, diawali dengan Al-Muharram, bukan hanya menunjukkan sebuah nama dan waktu, tapi ingin memberikan kesan mendalam, renungkan dirimu. Apa belum cukup waktunya engkau untuk kembali mengoreksi diri, menguatkan imanmu, dan mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Demikian Allah bertanya di dalam satu rangkaian surah Al-Quran yang sangat mendalam. Apakah belum tiba masanya bagimu, duhai yang merasa beriman khususnya kepada Allah, untuk kembali menampilkan kekhusyuan dalam jiwamu demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatanmu?